Hai guys, perkenalkan nama saya Samita Cahyati, saya kelas 11 akuntansi. Baik, hari ini saya akan memberitahu kalian tahapan-tahapan mengetik 10 jari. Tapi sebelum kalian tahu tahapan-tahapan mengetik 10 jari, sebaiknya kalian tahu dulu apa sih itu mengetik 10 jari dan apa saja manfaatnya bagi kita. Mengetik 10 jari adalah kemampuan mengetik menggunakan 10 jari tanpa melihat keyboard. Manfaatnya itu adalah membantu kita dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan mengetik atau mendata di komputer dengan cepat dan tepat. Nah, sekarang kalian tahu kan apa itu mengetik 10 jari dan apa saja manfaatnya. Sekarang kita lanjut ke alat-alat yang kalian perlukan untuk mengetik 10 jari. Kalian memerlukan laptop. Selanjutnya, keyboard buta atau blank keyboard. Nah, pasti kalian bertanya kan, kenapa kita menggunakan keyboard buta atau blank keyboard? Kita menggunakan keyboard buta atau blank keyboard supaya kita cepat menghafal letak posisi huruf pada keyboard. Jadi, ketika kita mengetik, kita tidak perlu lagi melihat keyboard. Kemudian charger. Lalu koneksi internet. Jika kalian tidak mempunyai koneksi internet, kalian bisa menggunakan aplikasi Mastype atau Notepad. Nah, jadi itulah alat-alat yang kalian perlukan. Jadi, sekarang kita lanjut ke tahapan-tahapan mengetik 10 jari. Tahapan pertama, kalian harus mengetahui posisi 10 jari pada keyboard. Untuk pemula, kalian harus berpatokan pada huruf F dan J yang menjadi tombol kunci utama dari mengetik 10 jari, sehingga tombol itu ada tanda khususnya. Telunjuk kiri diposisikan di huruf F, dan telunjuk kanan diposisikan di huruf J. Lalu, di samping telunjuk kiri, yaitu di jari tengah, diposisikan di huruf D, dan di jari manis diposisikan di huruf S. Kemudian di kelingking di huruf A, dan jempol diposisikan di space. Lalu, untuk huruf J, di sampingnya, di jari tengah, diposisikan di huruf K. Lalu di jari manis di huruf L, dan di jari kelingking di semikolon. Dan untuk jempol di space. Lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Gambar berikut memperlihatkan bahwa jari kelingking kiri hanya bisa menekan key AZ, dan jari manis hanya bisa menekan WXX, dan jari tengah hanya bisa menekan EDC. Kemudian jari telunjuk hanya bisa menekan RFV dan TGB. Lalu jempol hanya bisa menekan space. Untuk jari telunjuk kanan hanya bisa menekan YHN dan UJM. Untuk jari tengah hanya bisa menekan IK dan koma. Untuk jari manis hanya bisa menekan OL dan titik. Untuk jari kelingking kanan hanya bisa menekan P, semikolon, dan splash. Dan untuk jempol hanya bisa menekan space. Jika kalian sudah mengetahui posisi 10 jari, maka sekarang kalian cobalah mengetik dengan posisi 10 jari. Cobalah untuk mengetik beberapa huruf seperti AA, BB, CC, DD, dan lain-lain. Cobalah secara terus-menerus agar kalian cepat menghafal mapping keyboard pada jari. Latihanlah mengetik huruf secara pelan sambil menghafal. Nah, setelah kalian tahu posisi mengetik 10 jari yang baik dan benar, sekarang saya akan mengajak kalian untuk berlatih mengetik menggunakan typing fast finger. Typing fast finger adalah sebuah web yang digunakan untuk berlatih mengetik. Typing fast finger menyediakan pilihan berbagai bahasa untuk teks yang akan kita ketik. Selain itu, typing fast finger bisa digunakan untuk berkompetisi. Jadi nanti kita bisa berkompetisi mengetik dengan teman kita. Setelah kita mengetik di typing fast finger, maka akan ditampilkan berapa KPM kita atau kata per menitnya, lalu ditampilkan total karakter, terus akan ditampilkan akurasi atau ketepatan kata kita dalam mengetik, terus ditampilkan kata yang benar dan kata yang salah saat kita mengetik. Yang pertama yang kalian lakukan, kalian bukalah Google, lalu kalian ketik typing fast finger. Setelah itu, kalian ketik tes mengetik bahasa Indonesia. Lalu setelah muncul, kalian mulailah mengetik dengan perlahan. Perhatikanlah posisi dan pergerakan jari kalian, sehingga ketika mengetik tidak terjadi banyak kesalahan dalam kata.
Teruslah berlatih hingga kalian mendapatkan WPM yang besar. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari tidaklah susah teman-teman. Kalian hanya memerlukan tekad dan usaha. Janganlah mudah menyerah dan tetap semangat. Dan jangan lupa rajinlah berlatih agar mendapatkan hasil yang maksimal.